Pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Pengertian pendidikan luar sekolah menurut Sujana yaitu setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian terpenting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Fungsi pendidikan luar sekolah yaitu yang pertama, mengembangkan nilai-nilai rohani dan jasmani. Yang kedua, mengembangkan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dan partisipasi aktif. Yang keempat, mengembangkan cara berpikir dan bertindak kritis. Yang kelima, mengembangkan sikap dan moral tanggung jawab sosial. Berikut ada ciri pendidikan luar sekolah, yaitu yang pertama, karakteristik tujuan, seperti menerapkan hasil belajar dalam kehidupan. Kedua, karakteristik waktu. Ketiga, karakteristik program. Keempat, pengendalian program. Dan yang terakhir, kelima, proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, model-model pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama, model magang atau pemagangan. Kedua, model internship atau internship training. Ketiga, model pelatihan kerja atau job training. Keempat, kewirausahaan atau entrepreneurship training dan manajemen peningkatan mutu atau quality management training. Kelima, model pelatihan keaksaraan atau literasi. Selanjutnya, metode pembelajaran pelatihan. Yang pertama ada diskusi, kedua studi kasus, ketiga kelompok bas, keempat bermain peran, dan yang kelima simulasi pengambilan keputusan, keenam kuliah, ketujuh diskusi, dan yang terakhir demonstrasi. Selanjutnya tujuan aspek pengetahuan. Yang pertama, mengetahui penguasaan para peserta tentang pengenalan fakta-fakta. Kedua, mengetahui konsep-konsep tingkat pemahaman para peserta mengenai konsep-konsep dalam materi pelatihan. Ketiga, mengetahui kemampuan peserta dalam mengkaji atau menganalisa suatu masalah dan upaya pemecahannya. Empat, mengetahui kemampuan peserta mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam materi pelatihan. Kelima, mengetahui kemampuan peserta menilai kegiatan dan produk yang dihasilkan. Berikut tujuan penilaian aspek sikap atau afektif. Yang pertama, mengetahui perubahan sikap peserta, misalnya rasa kedisiplinan, terencana, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Kedua, mengetahui perubahan cara berpikir peserta, misalnya cara berpikir yang produktif, kreatif, dan inovatif, serta berwawasan jauh ke depan. Ketiga, mengetahui tingkat keuletan peserta dalam bekerja, tangguh teguh pendirian, dan tidak cepat menyerah. Empat, mengetahui keterampilan apa saja yang dimiliki oleh peserta. Lima, mengetahui cara bekerja peserta dalam melakukan suatu pekerjaan. Keenam, mengetahui kecepatan dan ketepatan dalam melakukan suatu pekerjaan.